wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu kemagnetan. Sebelum itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik logam-logam tertentu. Magnet pertama kali ditemukan dalam bentuk bebatuan di Magnesia Yunani. Magnet terdiri atas berbagai macam. Berdasarkan asal atau keberadaannya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Berdasarkan sifatnya, magnet juga dibedakan menjadi dua, yaitu magnet permanen dan magnet sementara. Berdasarkan bentuknya, magnet dibedakan menjadi 6, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet keping, magnet magnet tapal kuda, dan juga magnet silinder. Berdasarkan kemampuan benda menarik benda lain, magnet dibedakan menjadi magnet yang bersifat magnetik dan non-magnetik. Untuk sifat kemagnetan sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ferromagnetik. Ferromagnetik artinya adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet seperti baja, besi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada paramagnetik, yaitu benda-benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet seperti aluminium, platina, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah diamagnetik, yaitu benda-benda yang tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet seperti kayu dan bismut. Untuk sifat magnet sendiri dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, magnet dapat menarik jenis logam tertentu. Yang kedua, magnet memiliki 2 kutub. Yang ketiga, magnet selalu menunjuk arah utara dan selatan. Yang keempat, gaya tarik magnet terbesar terletak pada kedua ujung kutub magnet itu sendiri. Yang kelima, magnet yang sejenis akan saling tolak-menolak. Yang keenam, magnet yang berlainan jenis akan saling tarik-menarik. Kemudian kita juga bisa membuat magnet melalui percobaan yang dapat kita lakukan secara mandiri. Kita dapat memilih satu di antara ketiga cara yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua dialiri arus listrik, dan yang ketiga dengan induksi magnetik. Berikut penjelasannya. Jadi, cara pertama yang dapat kita lakukan untuk membuat magnet adalah dengan cara menggosok. Hal itu dapat kita buktikan dengan melakukan percobaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan sebuah paku baja atau paku beton, sebuah magnet batang, dan beberapa paku kecil. Yang kedua, ambil paku baja, kemudian dekatkan dengan kumpulan paku kecil. Yang ketiga, pegang paku baja dengan tangan kiri dan magnet batang dengan tangan kanan. Kemudian, gosok paku baja tersebut dengan magnet batang dengan arah yang sama dari satu ujung ke ujung lain secara berulang-ulang. Yang keempat, dekatkan ujung paku baja yang telah digosok dengan magnet ke kumpulan paku kecil. Setelah itu, kita dapat mengidentifikasi kutub magnet pada paku tersebut dengan mendekatkan pada magnet, seperti yang terlihat pada gambar. Dalam percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa salah satu kutub magnet yang lebih dahulu menyentuh paku baja atau paku beton akan menjadi kutub dari paku baja atau paku beton itu sendiri. Seperti pada gambar, magnet dengan kutub selatan lebih dulu menyentuh logam dengan huruf P, sehingga dapat disimpulkan bahwa logam dengan huruf P itu memiliki kutub selatan, dan dengan kata lain langsung dapat kita simpulkan bahwa bagian yang disimbolkan dengan Q langsung memiliki kutub utara, karena dalam satu magnet hanya memiliki 2 kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Jika salah satunya sudah memiliki kutub selatan, maka otomatis kutub yang lainnya akan menjadi kutub utara. Cara kedua yang dapat kita lakukan untuk membuat magnet adalah dengan dialiri arus listrik. Hal itu pula dapat kita buktikan melalui percobaan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sediakan paku baja, kawat tembaga, 2 buah baterai, dan beberapa paku kecil. Yang kedua, buat lilitan kawat sebanyak 20 lilitan pada paku baja. Yang ketiga, hubungkan kedua ujung kawat tembaga pada sebuah baterai. Kemudian, dekatkan paku baja yang telah dililit ke kumparan berarus listrik pada kumpulan paku kecil. Seperti yang terlihat pada gambar, setelah disambungkan dengan baterai atau dengan kata lain dialiri dengan arus listrik, paku baja tersebut akan dapat menarik paku-paku kecil yang ada di bawahnya.
Cara terakhir yang dapat kita lakukan untuk membuat magnet adalah dengan induksi magnetik. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan diantaranya, yang pertama, siapkan paku baja, magnet batang, dan beberapa paku kecil. Yang kedua, pegang magnet batang dengan tangan kanan dan paku baja dengan tangan kiri. Atur jarak antara salah satu kutub magnet dengan batang kepala paku sehingga jaraknya sekitar 1 cm. Yang ketiga, dekatkan kumpulan paku-paku kecil di bawah ujung paku baja. Setelah itu kita dapat mencatat interaksi yang terjadi antara paku baja tersebut dengan paku-paku kecil. Apakah mereka saling tarik-menarik atau tidak ada perubahan yang terjadi. Begitu pula dengan percobaan-percobaan sebelumnya. Kita dapat mencatat hasil percobaan kita untuk dijadikan sebagai bukti keberhasilan atau gagal dalam melakukan percobaan tersebut. Nah, itulah ketiga cara yang dapat kita lakukan untuk membuat magnet. Nah, jika kalian melakukan percobaan membuat magnet dengan cara menggosok, ada hal penting yang harus diperhatikan, yaitu saat kita menggosok magnet dengan paku baja atau paku beton, kita harus menggosoknya secara searah dan tidak boleh secara bolak-balik, karena apabila kita menggosoknya secara bolak-balik, maka itu akan menghilangkan sifat kemagnetannya. Nah, ada beberapa cara-cara lain yang dapat kita lakukan untuk menghilangkan sifat kemagnetan, yaitu yang pertama dengan cara dibakar, yang kedua dengan cara dipukul, yang ketiga apabila kita membuat magnet atau magnetnya itu dialiri oleh arus listrik, maka kita dapat menghilangkan sifat kemagnetannya dengan dialiri arus AC atau arus bolak-balik. Yang keempat, seperti yang tadi sudah dijelaskan, apabila kita membuat magnet dengan cara menggosok, maka kita dapat menghilangkan sifat kemagnetannya dengan cara menggosoknya secara bolak-balik pula. Kemudian yang kelima, kita bisa menghilangkan sifat kemagnetan dengan cara direndam. Dan mungkin masih banyak cara lain yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori kemagnetan bumi. Jarum kompas selalu mengarah ke arah utara dan selatan karena jarum kompas selalu ditarik oleh kutub utara dan selatan magnet bumi. Keberadaan kutub utara dan selatan magnet bumi tidak berimpit dengan kutub utara dan selatan bumi. Nah, hal ini berkaitan dengan sudut inklinasi dan sudut deklinasi. Sudut deklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh kutub utara dan selatan jarum kompas terhadap kutub utara dan selatan bumi. Sedangkan sudut inklinasi adalah sudut yang dibentuk oleh jarum kompas terhadap permukaan bumi. Berkaitan dengan magnet berdasarkan sifatnya yang sebelumnya, dibedakan jadi dua, yaitu magnet yang bersifat sementara dan magnet permanen. Salah satu contoh dari magnet yang bersifat sementara yaitu besi. Besi adalah salah satu contoh magnet yang bersifat sementara. Kemudian contoh dari magnet yang memiliki sifat permanen adalah baja. Setiap benda yang dikatakan magnet tentu saja memiliki medan magnetik. Seperti contohnya, apabila logam atau besi diletakkan atau didekatkan dengan magnet, maka besi tersebut akan tertarik oleh magnet karena adanya gaya magnetik. Selama besi atau logam tersebut masih bisa tertarik oleh magnet, maka besi tersebut masih berada di dalam medan magnetik. Jadi, medan magnetik itu sendiri adalah ruangan yang berada di sekitar magnet yang masih memiliki pengaruh magnetik jika ada benda lain yang diletakkan di dalam ruang tersebut. Magnet adalah benda yang memiliki garis-garis gaya magnet tertentu berdasarkan kutub yang dimilikinya. Dikarenakan magnet memiliki dua kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan, maka magnet memiliki dua arah garis gaya yang berbeda, yaitu kutub utara mengarah keluar dan kutub selatan mengarah ke dalam. Oleh karena itu, apabila magnet yang memiliki kutub yang berbeda dipersatukan, maka magnet tersebut akan saling tarik-menarik karena kutub utara akan memiliki garis gaya magnet keluar dan akan masuk melewati kutub selatan. Sedangkan apabila magnet yang memiliki kutub yang sama dipersatukan, maka magnet itu akan saling tolak-menolak karena memiliki kutub yang sama, sehingga tidak terjadi interaksi tarik-menarik di antara kutub magnet yang
Kita bisa mengetahui letak kutub utara dan kutub selatan pada benda yang dialiri oleh listrik dengan menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari berfungsi untuk menentukan arah arus listrik dan keempat jari lainnya berfungsi untuk menentukan arah medan magnetik. Caranya bisa kita lihat seperti pada gambar berikut. Jadi, cara untuk mengetahui letak kutub utara dan kutub selatan yang terbentuk pada kumparan berarus listrik dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu genggam ujung kumparan yang pertama kali dialiri arus listrik dengan posisi jari tangan kanan sesuai dengan letak kawat pada inti besi. Apabila kawat itu berada di depan inti besi, letakkan telapak tangan menghadap ke depan, kemudian genggamlah kumparan berinti besi tersebut. Letak kutub utara magnet ditunjukkan oleh ibu jari, sedangkan arah sebaliknya menunjukkan kutub selatan. Jika kawat penghantar yang pertama kali teraliri arus listrik berada di belakang inti besi, hadapkan telapak tanganmu ke belakang, kemudian genggam kumparan kawat itu dengan cara yang sama. Kamu dapat menentukan arah letak kutub utara dan kutub selatan magnet dengan menggunakan kaidah tangan kanan tersebut. Dengan syarat harus menggunakan tangan kanan, tidak boleh menggunakan tangan kiri, karena hasil yang diperoleh akan berbeda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai elektromagnet. Elektromagnet adalah magnet yang terjadi akibat aliran arus listrik di dalam kumparan berinti besi. Elektromagnet memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan dengan magnet permanen, yaitu yang pertama, sifat kemagnetannya dapat diperbesar dengan memperbanyak jumlah lilitan atau memperbesar arus listrik. Yang kedua, sifat kemagnetannya dapat diputuskan dengan cara memutuskan arus listrik dan dapat ditimbulkan kembali dengan cara menyambungkannya kembali ke arus listrik. Kemudian yang ketiga, kutub-kutub magnetnya dapat diubah dengan cara mengubah arah arus listrik. Kemudian ada yang disebut dengan gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi apabila kumparan kawat berinti besi terdapat di dalam medan magnet. Besar gaya Lorentz ditentukan oleh panjang kawat, besar medan magnetik, dan besar arus listrik di dalam kawat pengantar itu sendiri. Arah gaya Lorentz dapat kita tentukan pula dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Sama seperti sebelumnya, kaidah tangan kanan di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, keempat jari lainnya menunjukkan arah medan magnetik, dan gaya Lorentz terdapat di antara ibu jari dan keempat jari lainnya. Alat kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan gaya Lorentz diantaranya mesin cuci, blender, mixer, hair dryer, bor listrik, dan lain-lain sebagainya. Kita akan membahas mengenai transformator. Transformator adalah alat yang digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan bolak-balik. Transformator tidak bisa digunakan pada tegangan yang searah. Transformator dibedakan jadi dua, yaitu ada transformator penaik tegangan atau step up dan transformator penurun tegangan atau step down. Transformator memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama, kumparan primer yang dihubungkan ke tegangan sumber, kumparan sekunder yang menghasilkan tegangan keluaran, dan juga inti besi yang terbuat dari teras besi atau besi-besi tipis. Kemudian, transformator memiliki efisiensi tersendiri yang disebut dengan efisiensi transformator. Efisiensi transformator ini bergantung pada daya yang digunakan pada kumparan sekunder dan kumparan primer pada sebuah transformator. Jadi, dengan kata lain, efisiensi transformator ini adalah perbandingan daya yang digunakan pada kumparan sekunder dan daya yang digunakan pada kumparan primer dalam sebuah transformator. Biasanya, efisiensi transformator tidak melebihi 100%, sebab jika transformator digunakan, transformator itu pasti akan menghasilkan panas. Berikut
berikut akan diberikan gambaran, sedikit penjelasan melalui gambar, rumus beserta contoh soal.